Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga keadaan teman-teman semua dalam keadaan baik. Dan selamat datang kembali bersama saya Fadil di seri belajar TypeScript untuk pemula. Dan setelah kita belajar mengenai konsep-konsep TypeScript di beberapa video sebelumnya, kali ini kita akan menerapkannya dalam sebuah studi kasus. Nah, untuk video kali ini kita akan memperkenalkan dulu studi kasus yang akan dibuat dan kita akan melakukan setup awal terlebih dahulu. Nanti saya akan menjelaskan di video-video berikutnya apa saja yang akan kita buat. Nanti di sini ada 3 video ya. Untuk video kali ini kita akan berkenalan terlebih dahulu mengenai kasus yang akan kita buat. Nah, aplikasi yang akan kita buat adalah aplikasi menabung harian sederhana ya. Jadi kita akan membuat aplikasi sederhana untuk kita mencatat pemasukan atau tabungan kita setiap harinya ya. Kenapa saya lebih memilih kasus ini? Karena keseharian saya dalam tahun ini itu ya suka menabung gitu setiap hari karena mungkin sebagian teman-teman juga mengalami bahwa teman-teman juga kadang masih bingung dengan penghasilan yang teman-teman miliki sekarang. Kalau misalkan kita tetapkan nabung secara bulanan dengan nominal yang sudah fix gitu, kadang-kadang kita masih ragu dengan sisa-sisa alokasinya mau seperti apa. Makanya aplikasi menabung sederhana ini bisa menjadikan pilihan gitu ya. Nah, teknologi apa saja yang akan kita gunakan untuk kasus ini? Yang pertama kita akan menggunakan pemrograman yang berbasis HTML. HTML adalah Hypertext Markup Language, di mana dia adalah bahasa markup untuk membuat kerangka website. Jadi aplikasi ini, by the way, kita akan membuatnya berbasis web. Kemudian, kerangka ini bisa kita percantik nanti dengan menggunakan CSS. CSS yaitu Cascading Style Sheet. Dia adalah sebuah script untuk memberikan gaya gitu atau mempercantik tampilan website yang akan kita bikin. Kemudian, interaktivitas pada website itu bisa kita lakukan dengan menggunakan JavaScript. Kita tahu bahwa JavaScript bisa dikompil atau dikompilasi dari bahasa TypeScript ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di video ini, kalau belum menyaksikan video-video sebelumnya sebelum video studi kasus ini, sebaiknya teman-teman buka kembali atau buka terlebih dahulu mengenai awal-awal materi TypeScript ketika saya buat ya. Di situ juga dijelaskan bahwa TypeScript ini itu filenya akan dikompilasi menjadi sebuah file output yang berekstensi JavaScript. Nah, fungsionalitas apa saja yang akan dimiliki pada kasus ini? Sebenarnya sederhana saja. Yang pertama, nanti kita akan mempunyai sebuah form untuk menambahkan data tabungan. Yang kedua, kita akan mempunyai tabel untuk melihat daftar tabungan. Nah, hasilnya lebih kurang seperti ini ya. Jadi sederhana saja. Di sini ada aplikasi yang dijalankan di browser. Di sini ada form untuk menginputkan nominal dan di bawahnya ada tabel untuk melihat daftar nominal pada tanggal tertentu yang ditampilkan di sini. Nah, penyimpanannya itu kita tidak akan menggunakan database terlebih dahulu. Kita hanya menyimpan daftar-daftar nominal tabungan harian itu di dalam sebuah variabel atau dalam sebuah memori komputer kita sendiri. Ya. Nah, apa saja persiapan yang harus teman-teman persiapkan terlebih dahulu? Ya, pertama tentu saja karena membuat aplikasi web, jadi teman-teman harus memiliki pemahaman tentang HTML, CSS, dan juga JavaScript, khususnya JavaScript yang DOM, karena kita akan melakukan interaktivitas itu menggunakan DOM. Apa itu DOM? DOM itu adalah dokumen object model, di mana kita dapat memanipulasi
halaman web kita atau aplikasi web kita itu menggunakan JavaScript. Nah, kode editor yang akan kita gunakan ya, selain tadi materi prasyaratnya, tools yang perlu teman-teman install adalah kode editor. Nah, kalau teman-teman mengikuti video-video saya sebelumnya, saya menggunakan Visual Studio Code. Karena dalam aplikasi VS Code ini sudah langsung terdapat type checking. Dan juga ada beberapa anotasi-anotasi fitur-fitur yang sangat mendukung untuk TypeScript. Seperti itu. Kemudian aplikasi terminal. Ini seharusnya di masing-masing sistem operasi kalian itu sudah ada terminalnya atau command prompt-nya. Kemudian karena kita membuat aplikasi yang dijalankan di website, maka kita perlu aplikasi browser. Ya. Dalam hal ini saya akan menggunakan aplikasi browser yaitu Firefox. Kalau teman-teman ingin menggunakan aplikasi browser lain seperti Chrome, Edge, ataupun Safari dan lain-lain, silakan saja. Nah, tahapan pengerjaan yang akan kita lakukan seperti apa? Nanti di video selanjutnya, kita akan melakukan perancangan tampilan. Nah, di video kedua tersebut kita akan merancang tampilan dengan menggunakan HTML dan CSS terlebih dahulu. Ya. Kemudian di video terakhir dalam studi kasus tersebut, kita akan menambahkan fungsionalitas. Fungsionalitas ini kita akan lebih banyak menggunakan TypeScript, bahkan kita tidak akan menyentuh JavaScript-nya, karena nanti akan dikompilasi oleh TypeScript menjadi JavaScript. Nah, diagram untuk struktural filenya lebih kurang seperti ini. Jadi kalau kita membuat sebuah file HTML yang namanya misalkan index.html, kita bisa memanggil script eksternal seperti CSS ya. Kalau kita menggunakan tag link, kita bisa menghubungkannya dengan CSS. Kalau kita ingin menggunakan JavaScript pada HTML ini, kita bisa menggunakan script dengan atribut src, kemudian kita panggil file script.js. Tapi file script.js ini tidak akan kita buat, melainkan kita akan membuat file TypeScript. Misalkan namanya script.ts. Ya. Kalau teman-teman mengikuti video TypeScript di awal-awal, file TypeScript ini akan dikompilasi menggunakan TypeScript compiler sehingga nanti akan menghasilkan sebuah file yang berekstensi JavaScript. Jadi, kalau namanya script.ts, dikompil menjadi script.js. Script.js ini yang akan kita panggil ke dalam index.html-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi, bagian yang berwarna pink ini, itu tidak akan kita modifikasi sama sekali. Sedangkan yang warna biru ini, yang dia adalah file yang akan kita modifikasi. Nah, untuk video kali ini, apa yang akan kita lakukan dalam praktiknya? Nah, pada dasarnya kita mempersiapkan tools terlebih dahulu, kemudian kita akan membuat file yang diperlukan di kode editor kita. Nanti kita akan melakukan percobaan kompilasinya seperti apa, dan hasil kompilasi ini kita akan melihat hasilnya di browser. Ya, jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita praktikkan untuk memulai setup awal terlebih dahulu. Baik, untuk memulai setup kita pada video kali ini, teman-teman buka terlebih dahulu File Explorer-nya. Saya menggunakan sistem operasi Windows 11. Silakan teman-teman buka File Explorer sesuai dengan sistem operasinya masing-masing. Nah, ini arahkan ke folder dimanapun teman-teman ingin meletakkan folder project-nya. Nah, misalkan ini saya sudah buka folder tempat kita mengumpulkan source code ya, jadi kita akan membuat folder baru. Jadi, di sini klik kanan, new folder. Karena ini adalah video ke-21, jadi kita akan buat 21 studi kasus. Nah, kemudian kita buka foldernya.
memang ini keadaannya sekarang lagi kosong. Sekarang kita buka folder 21 studi kasus ini di terminal kita. Jadi teman-teman bisa klik kanan, kemudian open in terminal. Nah, setelah dibuka di terminal, teman-teman kalau misalkan terminal Windows-nya itu menggunakan PowerShell juga tidak masalah. Cuman di terminal yang saya punya ini sudah saya hubungkan langsung ke Git Bash ya. Teman-teman bisa buka menggunakan Git Bash atau bisa menggunakan terminal. Cuman di sini terminalnya sudah saya integrasikan ke Git Bash. Jadi supaya bisa menulis perintah-perintah Unix dengan lebih mudah. Nah, kemudian kita buka di kode editor kita. Jadi kita buka di Visual Studio Code. Jadi caranya ketik kode, spasi, titik, kemudian tekan Enter. Tunggu beberapa saat sampai Visual Studio Code-nya terbuka seperti ini. Nah, ini kita close aja welcome-nya. Ini saya perbesar tampilan Visual Studio Code-nya. Jadi kalau teman-teman mau memperbesarnya, teman-teman bisa menekan Ctrl Shift tambah. Nah, seperti ini, supaya ngezoom gitu ya. Ini saya ngezoom supaya teman-teman juga bisa melihat dengan jelas. Ya, itu tujuan saya. Nah, jika teman-teman belum mempunyai Visual Studio Code, teman-teman bisa download terlebih dahulu di kode.visualstudio.com dan teman-teman bisa ngeklik download di sini sesuai dengan sistem operasinya. Di sini hampir semua sistem operasi sudah nge-support Visual Studio Code. Ada Mac OS, ada Windows, dan ada Linux. Silakan lakukan instalasi sesuai dengan sistem operasinya masing-masing. Dan harusnya instalasinya juga mudah. Ya. Nah, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan 3 buah file. Pertama, kita buat file HTML ya. Jadi teman-teman ke File Explorer ke sini di Visual Studio Code-nya. Teman-teman klik tanda plus yaitu new file ya. Di sini teman-teman buat file index.html. Nah, kalau teman-teman pernah mempelajari HTML itu kita biasanya dalam membuat dokumen atau website ya, itu kita harus membuat struktur HTML-nya terlebih dahulu, seperti ada head, ada body, dan lain-lain. Nah, di sini Visual Studio Code sudah menanamkan atau sudah terdapat fitur yang namanya emmet untuk memudahkan kita membuat tag-tag HTML. Jadi kita bisa menekan tanda seru, kemudian tekan tab. Jadi struktur HTML-nya ini sudah dibuat secara otomatis. Nah, kemudian kita akan membuat 2 file yang lainnya. Yang pertama, kita akan buat style.css. Nah, style.css ini akan kita hubungkan ke index.html-nya. Nah, cara menghubungkannya sebelum tutup head, jadi artinya setelah title, di bawahnya kita akan buat tag link. Tag link, terus pilih yang ada CSS-nya. Ya, teman-teman bisa menggunakan mouse kalau misalkan diberikan beberapa opsi, atau bisa menggunakan tanda panah ke bawah atau ke atas. Jadi ini arahkan ke link .2 CSS, bisa tekan tab, bisa tekan enter. Ya, saya lebih terbiasa menekan tab seperti ini. Kemudian ubah nama file ini. Ini kebetulan kita sudah membuat style.css, jadi kita nggak perlu mengubahnya lagi. Ya, pastikan relnya style sheet. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat tadi saya barusan melakukan save ya. Ini saya undo dulu. Ini kalau saya melakukan save, maka strukturnya atau kodenya itu dirapikan secara otomatis oleh Visual Studio Code-nya. Nah, bagaimana bisa melakukannya? Nah, teman-teman di sini ada yang namanya extension. Extension ini adalah aplikasi tambahan di Visual Studio Code untuk menunjang produktivitas ngoding kita. Jadi, ke extension teman-teman nanti bisa menginstal yang namanya Prettier.
Nah, cari nanti yang namanya Prettier. Kalau belum diinstal, silakan nanti diinstal. Ya. Nanti setelah diinstal, baru teman-teman ke Manage, kemudian kita ke Setting. Kita ke Setting, kemudian teman-teman cari yang namanya Format. Format, teman-teman bisa scroll. Format on save ini. Atau format on save. Ya, format on save, teman-teman klik centang di sini. Kemudian, supaya kita bisa menghubungkan dengan Prettier, mungkin format. Oke, kita cari lagi. Sebentar ya, ini agak panjang. Atau kita cari Prettier. Nah ini, default formatter. Jadi teman-teman cari default formatter. Nah, default formatternya Prettier. Nih, teman-teman pilih Prettier. Nah, defaultnya kan none, belum ada. Kalau teman-teman sudah install Prettier, maka di sini ketika teman-teman buka setting, cari editor default formatter, kemudian pilih yang Prettier. Ya. Selain memilih default formatter, tadi format on save atau on save. Ini on save nih, ketika kita nge-save, maka nanti Prettiernya akan berjalan otomatis dan teman-teman tinggal checklist saja ya. Jadi dia bilang ini formatter harus ada dan kita sudah memilih Prettier. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan lagi setupnya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Tadi setelah kita menghubungkan file style.css, nah kita akan membuat atau kita akan ngetes terlebih dahulu ya. Di bawah body teman-teman buat H1 ya. Kita buat misalkan hello world. Kita save. Nah, bagaimana kita ingin melihat hasilnya? Nah, teman-teman kembali lagi ke File Explorer. Teman-teman klik 2 kali index.html ini. Klik 2 kali, maka akan dibukakan ke browser default. Mungkin browser default teman-teman berbeda, silahkan nanti disesuaikan saja. Atau teman-teman bisa drag and drop index.html ke tab yang ini. Ini juga sama saja ya. Oke. Sekarang kita mau pastikan CSS kita berjalan ya. Bagaimana caranya? Kita berikan tulisan ini warnanya warna hijau misalkan. Nah, caranya kita kembali ke style.css. Nah, di sini supaya kita bisa memberikan tulisan hello world yang warna hijau, kita panggil dulu selektornya. Selektor itu pemilih ya. Jadi kita pilih H1, kemudian buka kurung kurawal kurung tutup seperti ini di dalamnya, supaya kita bisa memberikan warna teks, maka kita punya properti CSS namanya, yang namanya color. Color ini untuk memberi warna pada teks. Warnanya terserah teman-teman mau menggunakan HSL, RGB, RGBA, heksadesimal, atau bisa nama warnanya langsung, tapi nama warnanya atau color name-nya berbahasa Inggris. Ini kita beri warna yang sederhana saja, yaitu warna hijau, green. Nah, setelah kita save, kita kembali lagi ke browser, kemudian klik refresh. Maka di sini hello world-nya sudah berubah menjadi warna hijau. Yang artinya HTML dan CSS berhasil kita hubungkan. Sekarang, kita akan hubungkan JavaScript. Ya. Walaupun kita tidak akan membuat file JavaScript, tapi kita akan membuat file TypeScript yang nantinya akan dikompilasi menjadi JavaScript. Nah, sebelum itu, supaya teman-teman tidak bingung, kembali ke sidebar sini, File Explorer-nya, teman-teman klik lagi di daerah sini, kemudian klik lagi New File.
Kita akan membuat file TypeScript. Ingat TypeScript ya. Dengan mengetikkan script.ts. TypeScript berarti TS ya. Nah, sekarang kita akan membuat satu baris kode sederhana ya. Misalkan console.log hello world. Seperti ini. Nah, nanti kita akan kompilasi menjadi file JS, JavaScript. Nanti kita akan hubungkan ke HTML sini. Jadi, sebelum tutup body, teman-teman tambahkan tag script. Tag script yang ada src-nya. Pilih yang ada src-nya, bisa diklik. Kemudian nanti kita arahkan ke file script.js. Kenapa tidak bisa .ts? Nah, karena indeks HTML atau browser sebenarnya tidak mengenal file TypeScript. Dia hanya mengenal file JavaScript. Supaya nanti ada file JavaScript-nya, maka file TypeScript-nya harus kita kompilasi terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan kita mencoba pemanggilan script ini, script.ts. Nah, saya masih kurang tahu apakah browser tetap bisa mengeksekusi file TypeScript atau tidak di sebagian browser. Kalaupun mungkin bisa, itu masih belum optimal. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke browser. Untuk membuktikan bahwa console log ini muncul, kembali ke browser, klik kanan, klik inspect. Kalau di Chrome itu biasanya ada inspect element atau tekan F12. Nah, di sini ada tab konsol yang bisa diklik. Kalau kita refresh, hello world tetap keluar. Oke, TypeScript tetap terbaca. Cuman, alangkah lebih baiknya HTML membaca file JavaScript karena itu lebih disupport. Nah, kalau misalkan kita tetap memanggil file TypeScript di HTML, mungkin saya kurang begitu yakin akan berjalan optimal. Mungkin nanti teman-teman bisa research lagi, bisa cari lagi, karena saya belum menggali lebih lanjut apakah file TypeScript ini juga boleh digunakan di HTML. Cuma sebaiknya kita gunakan JavaScript saja, ya. Jadi kita save kembali. Kalau kita refresh, konsolnya hilang. Walaupun script.ts-nya ada hello world. Nah, sekarang kita akan lakukan kompilasi. Bagaimana cara melakukan kompilasi? Teman-teman kembali lagi ke terminal, aplikasi terminal kalian. Ini saya kecilin ukuran window-nya. Karena apa? Karena kita akan melihat di sidebar VS Code ini, kita akan melihat perbandingan hasilnya, perubahannya. Ya. Cara melakukan kompilasi, kalau teman-teman ikuti video sebelumnya, harusnya teman-teman sudah tahu ya. Kita gunakan TypeScript compiler dengan cara tfc spasi nama file TypeScript yang ingin kita kompilasi. Apa nama filenya? Script.ts. Script.ts. Kalau kita enter, tunggu beberapa saat, maka file script.js sudah di-generate atau sudah dibuat secara otomatis oleh TypeScript compiler-nya. Nah, karena sudah ada script.js, ini dibuat di folder yang sama ya, jadi kita biarkan seperti ini dulu. Kecuali kalau teman-teman ingin melakukan konfigurasi file TypeScript-nya, teman-teman bisa menggunakan tsconfig ya. Cuma untuk sekarang saya tidak akan menggunakan tsconfig karena aplikasi yang kita buat sederhana sekali ya. Jadi karena sudah ada script.js, maka kalau kita lihat di HTML-nya, kalau kita menyebutkan script.js di sini, maka ini sudah bisa terhubung. Nah, kita lihat hasilnya. Kalau kita refresh, maka tulisan hello world kembali keluar. Tapi sekarang ini sumber filenya berasal dari JS, ya, script.js. Bukan lagi dari TS. Nah, sekarang kalau kita ingin melakukan perubahan, apakah bisa?
bisa sekali, ya. Misalkan kita ganti hello world menjadi halo dunia. Kita save. Kalau kita langsung refresh, belum berubah tulisan hello world ini. Karena apa? Kalau kita lihat script.js, ini masih versi yang lama. Atau masih file yang ada hello world tulisannya. Maka kita harus update script.js ini supaya sesuai yang ada di script.ts ini. Bagaimana caranya? Kita harus lakukan kompilasi lagi, ya. Nah, kembali lagi ke terminal, kita akan lakukan kompilasi ulang. Nah, sebelum itu ini saya buka dulu script.js supaya kita bisa melihat perubahan isi filenya. Oke, setelah buka terminal, kita akan lakukan kompilasi sekali lagi. Ya. Jadi kalau teman-teman buka terminal, kalau misalkan mau menjalankan perintah yang sudah diketik sebelumnya, tinggal tekan tombol panah atas. Ya, cukup tekan tombol panah atas untuk memunculkan perintah yang sebelumnya sudah kita ketikkan. Kita compile kembali dengan perintah yang sama, yaitu tsc script.ts. Jika teman-teman tekan enter, tunggu beberapa saat. Nah, tulisan console.log ini sudah berubah menjadi halo dunia. Kalau kita kembali ke browser, kita refresh kembali, maka ini sudah berubah menjadi halo dunia. Sekian untuk pengenalan studi kasus dan setup awal kita. Semoga teman-teman dan saya sendiri juga bersemangat ya untuk mulai membuat studi kasus kita pada 2 video yang akan datang ya. Di video selanjutnya nanti kita akan membuat layout sesuai yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.